Saya terus terang merasa terganggu dengan pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan, oke, kalau tidak masuk, ya nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu. Itu seolah-olah menolak ya sikap kritis gitu. Yang penting itu kekuasaan ya. Jadi dia bilang power means legality. Legality means facilities. Facility means means. Nah, menjadi oposisi mungkin tidak akan bisa berbuat banyak. Iya. Tapi dalam konteks menjaga nilai-nilai ya, demokrasi yang kita butuhkan untuk menjadi negara yang sustainable, ya, negara yang modern, ya itu akan penting ya ada suara-suara yang selalu menyuarakan itu. Rencana penambahan jumlah kementerian hingga 40 atau 41 menteri dianggap hanya untuk mengakomodir kepentingan partai koalisi pemerintah. Di sisi lain, Ganjar Pranowo sudah menyatakan diri sebagai oposisi. Simak obrolan saya Yasmin Muntas bersama mantan Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud atau mantan Ketua Tim Hukum 03, Todung Mulya Lubis dalam Open Minded. Ya, Bang Todung, terima kasih ya sudah menjadi tamu saya di Open Minded pada Open Minded pada kali ini. Bang, ini boleh bilang adalah wawancara pertama nggak setelah putusan MK 22 April lalu? Setelah putusan MK 22 April ya, yang menolak permohonan 01 dan 03. Ya, ini interview yang pertama saya. Ya, memang ada wawancara ya pendek dengan beberapa media, tapi saya kayaknya agak ya menjauh dari media. Oke, kalau gitu saya terima kasih loh sudah mau benar-benar terima kasih karena mau menjadi tamu pada kali ini. Jadi karena ini pertama setelah putusan MK 22 April lalu, boleh dong ya kalau saya bertanya, sebenarnya dari informasi yang sudah kita bicarakan sebelum kita tapping ini, Bang Todung kan mengatakan bahwa saya sampai saat ini bukan warga PDIP gitu ya, bukan orang partai gitu. Nah, tapi boleh dong kalau saya tanya ya soal pandangan Anda terkait apa yang baru-baru ini terjadi dan juga kira-kira dengan perjuangan yang dilakukan oleh tim hukum, itu idealnya sebenarnya PDIP mestinya oposisi atau bergabung dengan pemerintah? Ya, saya tahu bahwa ada banyak pihak yang alergi dengan kata oposisi. Tapi demokrasi itu kan mengandalkan check and balance. Demokrasi itu mengasumsikan ada countervailing power, ya, kekuatan penyeimbang. Nah, kalau tidak ada itu, ya kita bisa tumbuh sebagai negara yang otoritarian. Ya. Nah, negara yang otoritarian itu adalah negara yang tanpa kritik, tanpa kontrol, tanpa kekuatan penyeimbang, ya, sama sekali. Jadi buat saya oposisi itu sehat. Oposisi itu harus ya. Nah, persoalannya adalah rule of the game-nya juga mesti dibuat sedemikian rupa sehingga orang tidak merasa ya menjadi oposisi itu sebagai paria. Ya. Oposisi itu pekerjaan terhormat kok dalam membangun demokrasi. Ya, jadi ya menurut saya kalau kita semua taat kepada apa yang disebut demokrasi, ya kita mesti menerima oposisi. Saya nggak melihat ada alasan untuk tidak melakukan itu. Yang saya khawatirkan adalah kalau semua partai bergabung dalam koalisi gemuk, ya, yang menurut saya ya menunjukkan sikap tidak demokratis sebetulnya. Itu mencerminkan watak otoritarian. Kalau menarik semuanya ke dalam satu koalisi, ya, dan itu bahaya buat demokrasi. Gitu. Kita nggak bisa menyebut diri kita demokrasi lama-lama dengan itu. Tapi kan atas nama bangsa dan negara, kan selalu itu yang dipakai. Atas nama bangsa dan negara, semuanya dirangkul. Nah, Bang Todung ngelihat itu bagaimana? Saya sih setuju kalau atas nama bangsa dan negara, tapi kan tidak berarti semua harus dirangkul, semua masuk dalam koalisi gemuk itu. Ya. Karena itu yang menurut saya sangat kontraproduktif gitu. Saya terus terang merasa terganggu dengan pernyataan Pak Prabowo
yang mengatakan, oke, kalau tidak masuk, ya nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu. Nah ya. itu ada statement Buat begitu saya ya. pernyataan jangan mengganggu itu apa? Sebetulnya sih, saya percaya Ganjar, Mahfud, ya, mereka tuh mencintai Indonesia. Mereka tuh mencintai negeri ini. Dan mereka ingin Indonesia lebih baik. Bahwa mereka berada di luar pemerintahan, itu soal pilihan. Tapi jangan mempertanyakan kecintaan mereka terhadap Indonesia. Ya, terhadap rakyat Indonesia. Jadi menurut saya, kalau mereka mengkritik pemerintah, dan kritik itu sehat, buat saya sah saja kok keberadaan mereka di luar. Jadi kalau Prabowo mengatakan jangan mengganggu gitu, itu seolah-olah menolak ya sikap kritis gitu, menolak sikap ya oposisi misalnya. Ya. Walaupun oposisi kadang-kadang diartikan sangat salah ya oleh banyak pihak. Tapi menurut saya sah saja kok kalau dia jadi oposisi ya berada di luar pemerintahan. Ya, jadi jangan samakan kritik itu dengan sebagai pengganggu begitu ya. Jadi sah-sah aja ada di luar pemerintahan dan kalau mengkritik ya itu bukan mengganggu gitu kan Bang Bukan, ya menurut saya sih wajar dikritik. Kalau kita nggak boleh mengkritik, menurut saya ada sesuatu yang salah pada negeri ini. Ya, perdebatan kita untuk menjadi Indonesia yang lebih baik adalah perdebatan yang penuh dengan kritik, bukan perdebatan yang linier. Ya. Gitu. Terus Bang Todong melihat statement dari Ganjar ya, khususnya Ganjar yang menyatakan bahwa akan menjadi oposisi. Tapi kan di sisi lain Ganjar Pranowo adalah warga atau anggota dari PDIP gitu ya. Dan sikap partai belum ditentukan. Nah itu bisa jadi blunder nggak kalau tiba-tiba misalnya ya, walaupun orang akan mengatakan bahwa kecil lah kemungkinan sepertinya PDIP akan bergabung kepada pemerintah. Tapi kan peluang itu akan tetap ada ya. Misalnya di Rakernas yang akan datang, PDIP menyatakan akan bergabung dengan pemerintah. Misalnya ya. Nah Anda melihat relevan nggak sikap seorang Ganjar yang menyatakan oposisi? Ya harusnya kan begitu itu bergabung dengan pemerintah berarti teranulir omongannya Ganjar kemarin. Ya ada kemungkinan itu, tapi saya tidak ingin berspekulasi. Ya. Saya menunggu saja hasil Rakernas ya, Rapat Kerja Nasional PDIP tanggal 24. Ya 24 Mei. 24 Mei nanti. Ya kita lihat saja. Tapi saya kok yakin ya bahwa Ibu Mega juga punya sikap ya. Dan ketika zaman pemerintahan Presiden SBY 10 tahun PDIP berada di luar pemerintahan, bukan tidak loyal terhadap pemerintah, tapi dia ya tidak masuk dalam pemerintahan. Nah jadi ya sekarang pun sebetulnya kalau berkaca pada sikap Megawati, ya dia punya pengalaman dan dia sangat paham gitu, bahwa ya countervailing power itu diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tapi sekuat apa ya Bang kalau cuma PDIP yang di luar pemerintah? Karena kan seperti kita tahu ya, per hari ini kita taping setidaknya ya Nasdem kemungkinan besar akan bergabung. PKB juga akan bergabung. Itu sudah 70% lebih. PKS kita belum tahu ya. Nah, kalau PDIP misalkan di luar sendiri atau bersama PKS itu pun koalisi pemerintah sudah sangat kuat kan, sudah 70% lebih. Apakah tetap perlu ada? Karena sebenarnya udah nggak kuat juga karena udah jadi minoritas. Kalau saya melihatnya, kita ini orientasinya apa sih? Ya. Kalau orientasinya kekuasaan ya bergabung aja dengan kekuasaan. Tapi saya percaya bahwa on top of that ada values. Gitu. Ada values, ada nilai-nilai, ya, demokrasi, nilai-nilai supremasi hukum, nilai-nilai hak asasi manusia yang kita mesti pertahankan, bisa perjuangkan. Nah, menjadi oposisi mungkin tidak akan bisa berbuat banyak, ya, tapi dalam konteks menjaga nilai-nilai, ya, demokrasi yang kita butuhkan untuk menjadi negara yang sustainable, ya, negara yang modern, ya itu akan penting ya ada suara-suara yang selalu menyuarakan itu. Nah mungkin PDIP akan bisa memainkan peran itu. Ya. Nah memang ya kita ini kadang-kadang menyepelekan
sustainability. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena orang ingin cepat-cepat, ya, cepat sukses, cepat berhasil, tapi belum tentu dia sustainable. Ya. Nah, apakah demokrasi itu membuat pembangunan ekonomi lebih cepat? Nah, banyak mengatakan, Cina lebih cepat pertumbuhan ekonominya, dia tidak demokratis. Ya. Nah, tapi apakah itu akan langgeng atau tidak? Apakah itu akan sustainable atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Saya percaya pertumbuhan ekonomi India mungkin, ya, dia lebih lamban dari Cina, tapi dia akan lebih sustainable dari Cina. Karena Cina itu sebuah bom waktu yang besar sekali. Ketika dia meledak, kita melihat apa yang terjadi di Rusia, di Uni Soviet pada waktu itu. Pecah gitu. Jadi beberapa negara. Nah, ini saya nggak tahu sejauh mana Cina akan mengalami hal yang sama, tapi saya yakin India akan lebih sustainable. Nah, apakah saya milih demokrasi? Apakah saya milih pemerintahan yang otoritarian? Saya akan milih demokrasi, walaupun pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dan walaupun oposisi itu minoritas, setidaknya ada yang tetap mengkritisi pemerintah gitu kan intinya ya. Jadi walaupun kalau dari sisi jumlah atau keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah tentunya jadinya tidak bisa diimbangi kan oleh oposisi, tapi setidaknya ada yang menyuarakan kalau ada yang salah ibaratnya ya. Ya, ada Minderheitsnota. Iya. Iya. Nah, kalau kita balik ke yang tadi ya Bang, kalau misalnya bergabung itu, terus sekarang kan ada wacana kementerian, nomenklatur kementerian mau ditambah dari 34 sampai 40 atau bahkan 41 gitu ya. Ada statement juga dari Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara APHTN dan HAN itu yang mengatakan bahwa mengusulkan bahwa kementerian itu diperluas atau ditambah sampai 41. Bang Todung ngelihat ini seperti apa pandangannya soal ini? Ini kan politik bagi-bagi kekuasaan. Ya, jadi semua partai pengusung dan partai yang bergabung kemudian itu diberikan jatah kursi di kabinet. Ya, secara politik ya mungkin harus seperti itu ya. Tapi menurut saya kita kan ngomong efisiensi, kita ngomong efektivitas, ya. Kita ngomong second kabinet. Ya. Seharusnya sih Prabowo bisa menunjukkan sikap yang tegas, ya, bahwa kita ini ingin efektif, ingin efisien, ya, ingin punya kabinet yang kuat, yang responsif. Nah, oleh sebab itu mesti ada second kabinet sebetulnya, kabinet profesional. Tapi kan bukan itu pilihannya. Pilihannya adalah mencoba memperbesar kabinet dari 34 menteri menjadi 40 atau menjadi 41 menteri. Ya, simple, ya. Harus bagi-bagi dengan yang lain-lain, ya, yang ikut mendukung. Tapi menurut saya, ya, kembali kepada kepada Prabowo, ya, melakukan pilihan apa. Karena kalau mengubah dia bisa ubah. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara itu bisa diubah tentunya karena dia bukan kitab suci, ya. Nah, mereka punya kekuatan politik yang lebih dari cukup untuk mengubah itu di DPR. Dan ada yang mengatakan sudah masuk prolegnas apalagi, ya kan. Jadi ya lebih gampang buat dia. Cuman saya ingin menyayangkan bahwa efektivitas itu membutuhkan kabinet yang profesional, yang second kabinet, yang ramping, ya. Karena kalau udah banyak itu pasti potensi konfliknya juga besar. Yeah. Potensi overlappingnya juga besar. Dan kita jangan lupa bahwa ada ego sektoral yang bisa mengganggu nantinya. Ada ego personal. Nah, dalam hal ini, ketika begitu banyak partai yang terlibat, ya kita harus mikir juga bahwa ada ego partai. Gitu. Kita nggak ingin kementerian itu dijadikan sebagai ya kantor partai, ya, karena itu pasti. Ya, saya ingat dulu ada Pak Alamsyah Prawira Negara. Dia pernah jadi Menteri Agama dan Mensesnek pada zaman Soeharto Orde Baru. Dia bilang pada saya begini, yang penting itu kekuasaan, katanya. Ya. Jadi dia bilang, power means legality. Legality means facilities.
Facility means, ya, means power, means money, ya, means money. Jadi ujung-ujungnya itu gitu. Jadi ya akhirnya orang akan bicara mengenai kekuasaan dalam konteks bagaimana mendapatkan sumber daya ekonomi, ya, sumber daya finansial. Nah, kalau itu yang terjadi, ya menurut saya sih semua orang akan berebut jadi menteri. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Ya. Nah, kita mengorbankan kepentingan rakyat banyak, ya, demi ya memberikan akomodasi kepada partai-partai politik ini. Ya, ini kan alasan jadi kayak dari APHTN itu dan Han waktu 2019 mengusulkan agar dirampingkan dari 34 dirampingkan, terus Menko dihapus. Kemudian belakangan disampaikan lah oleh mereka bahwa usulan itu dan ternyata itu sebenarnya dari 2023. Jadi bukan dalam rangka ikut menyuarakan apa yang direncanakan ini, ikut mendukung gitu ya, karena itu sebenarnya sudah keputusan konferensi nasional di Jakarta, di Batam tahun 2023 gitu. Jadi alasannya mungkin ada beberapa kementerian yang katanya perlu. Nah ini mereka sebenarnya juga kami undang ya hari ini, cuma belum ada respon seperti itu. Jadi sebetulnya diperlukan nih katanya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, lalu Kementerian Kebudayaan sendiri misalnya seperti itu. Tapi gimana menurut Bang Todung bahwa ini apa memang benar-benar kalau diperluas hanya untuk mengakomodir misalnya partai yang di luar koalisi bergabung, kan ada juga yang berpendapat seperti itu ya, bahwa partai-partai yang kemarin mendukung Prabowo kan mungkin udah speak kah ibaratnya jatah menteri ya di luaran kan beredar kabar seperti itu. Nah kalau misalnya tidak ditambah jatahnya mungkin kan akan mengurangi jatah mereka gitu kan, ibaratnya gitu. Makanya ada wacana untuk menambah kan seperti itu. Nah kalau Bang Todung sendiri melihatnya seperti apa? Jepang itu cuma punya 20 menteri loh. Yeah. Ya. Amerika mungkin 14 atau 15 ya. Nah waktu saya di Norwegia saya juga melihat hanya menterinya sekitar itu 15 ya, nggak banyak. Yeah. Jadi saya tidak bisa mencerna apa sih rasional untuk penambahan kursi kabinet selain dari mengakomodasi kepentingan partai politik pengusung dan mereka yang baru bergabung. Ya. Nah, tapi kembali itu kan prerogatif presiden sendiri untuk memutuskannya. Saya membaca di media memang beberapa usulan-usulan tadi yang seperti disebutkan ya. Yeah. Saya melihat kenapa sih membuat sebanyak itu ya kementerian baru ya. Walaupun ada beberapa kementerian mungkin yang perlu dipisahkan ya, ada yang sudah digabungkan mungkin mau dipisahkan kembali ya, itu sih saya bisa mengerti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya ya boleh dipisahkan, saya sih setuju itu ya. Nah, tapi menambah jumlah menteri dan membuat portfolio ya nomenklatur yang sama sekali tidak pas ya. Buat saya sih agak berlebihan. Katanya akan ada kementerian yang menyangkut makan siang gratis misalnya. Yaitu Menteri Pangan Nasional sebetulnya. Jadi khusus. Buat saya untuk apa, ya kan? Ya. Jadi ya saya kira kita lihat aja apa akan dilakukan oleh Prabowo. Ya, Pak Mahfud juga mengatakan bahwa bertambahnya menteri akan membuat, nih saya quote ya, sumber korupsi makin banyak. Jadi karena mereka mengelola anggaran, karena memang begini loh, sumber korupsi menjadi semakin banyak. Kalau kita lihat statistiknya KPK, korupsi yang paling banyak itu adalah pengadaan, ya procurement. Ya. Nah itu jumlah korupsi yang paling banyak. Nah setiap kementerian akan punya procurement. Ya. Nah procurement ini kalau meminjam istilahnya Mahfud bisa menjadi pintu masuk korupsi. Ya. Nah kedua di KPK itu yang banyak ya adalah gratifikasi, ya. Nah tapi procurement lah yang paling ini, ya, paling harus diwaspadai.
Lalu kalau misalnya tadi ya kembali ke soal rencana revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Di satu sisi ada yang mengatakan Ketua Komisi 2 misalnya mengatakan bahwa itu sudah masuk ke prolegnas gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya kalau misalnya itu direvisi sekarang kan bukan untuk diterapkan sekarang ya Bang. Terus ada lagi juga yang mengatakan nanti bisa perpu dan sebagainya. Tentunya itu terbantahkan dengan statement bahwa sebenarnya udah masuk prolegnas gitu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, ketika revisi itu dilakukan ya, dan disahkan di DPR, nah kan kita tinggal melihat saja kapan sih revisi itu berlaku. Ya. Apakah pada saat diundangkan atau 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau sekian tahun kemudian. Atau beberapa bulan kemudian atau bisa? Atau beberapa bulan kemudian. Kan kita melihat misalnya KUH pidana kan tidak langsung efektif pada saat diundangkan. Yeah. Nah, jadi kita lihat saja. Saya yakin bahwa ini revisi kan untuk memuluskan ya kabinet barunya Prabowo Gibran yang jumlahnya lebih dari 34. Ya, apakah itu akan langsung berlaku atau tidak? Ya kita lihat saja. Jadi Bang Todong melihat bahwa ini memang ya di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan gitu. Tapi di sisi lain seperti Bang Todong melihat bahwa ini sebenarnya untuk mengakomodir partai-partai politik yang bergabung atau bagaimana Bang? Ya kalau saya sih melihat ya lebih pada upaya akomodasi ya, kepentingan partai pendukung ya dan partai yang baru bergabung kemudian. Ya. Nah, memang dalam pemberitaan di media ada misalnya yang mengatakan ya kita bergabung tapi kan kita tidak berpikir untuk mendapatkan jatah menteri misalnya. Yeah. Ya sekali lagi ya wait and see aja kalau saya. Ya. Tidak ada partai politik yang tidak ingin mendapatkan kue kekuasaan. Pasti mereka ingin mendapatkan kue kekuasaan. Dan salah satunya adalah posisi menteri gitu ya. Menteri itu posisi yang paling diinginkan oleh setiap partai. Karena ya tadi yang saya katakan itu, ya power means legality, legality means facility, facility means money itu ya, itu aja. Setelah putusan MK 22 April lalu, sebagai pribadi apa yang Anda rasakan dengan putusan itu? Ya saya tentu kecewa dengan putusan MK yang menolak permohonan kami ya dan permohonan 01 juga ya. Saya punya optimisme yang sangat besar bahwa MK akan mengabulkan permohonan kami. Paling tidak kalau kita berkaca pada putusan MK nomor 90 yang membolehkan Gibran menjadi cawapres. Di situ ada 3 dissenting opinion. Itu dari Saldi Isra, dari Soehartoyo, dan dari Arief Hidayat. Nah, saya menghitung mereka sebagai hakim-hakim MK yang akan menerima permohonan PHPU. Nah, tinggal yang dibutuhkan satu lagi. Nah, saya melihat waktu itu ada hakim MK Eni Nurbaningsih, yang sebetulnya tidak sepenuhnya setuju dengan putusan MK nomor 90. Ya. Karena dia mau gubernur. Ya. Jadi dia sebetulnya hakim MK yang potensial bisa menerima permohonan PHPU kami. Ya. Nah, saya juga melihat ada hakim MK yang lain yang belum jelas rekam jejaknya, ya Ridwan Mansur, ya, yang menurut saya juga cukup simpatik gitu. Dan kalau kita melihat profiling mereka, nah hakim Ridwan Mansur, hakim Eni, ya, dan hakim MK satu lagi itu Yuspik kalau salah. Ya, Daniel. Ya. Nah, 3 ini adalah kuda hitam yang sangat mungkin bisa menerima permohonan PHPU kami. Karena menurut saya pribadi, inilah permohonan PHPU yang paling komprehensif dan paling compelling ya. Dalam pikiran saya gitu. Kita punya alasan-alasan, punya argumentasi, punya semua bukti-bukti yang kita ajukan yang sulit untuk dibantah. Tapi persoalannya adalah memang desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu
ya desain yang membuat siapapun yang menjadi pemohon itu cenderung untuk dikalahkan. Iya. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena kita ini dihadapkan pada MK yang mindsetnya itu hanya melihat angka dan perbedaan perolehan angka yang diperoleh pada Pilpres. Nah, kalau hanya itu, ya akan sangat sulit bagi siapapun untuk bisa menang di Mahkamah Konstitusi. Nah, perbedaan perolehan suara antara Prabowo Gibran yang mendapat 56%, 58 ya. 58% dengan Ganjar Mahfud yang 17%. Kurang lebih ya. Itu gede sekali itu. Ya. Ya. Nah, itu berapa puluh juta suara yang harus dinyatakan tidak sah atau batal. Ya. Nah, membuktikan itu artinya kan kita mesti membuktikan sekian puluh ribu TPS atau mungkin ratus ribu TPS di beberapa provinsi yang harus dibatalkan. Nah, itu tidak mudah. Nah, tapi kan pemilu atau Pilpres itu bukan satu proses yang sederhana. Ada tahapan-tahapannya. Tahapan pra-pencoblosan, tahapan pencoblosan, dan pasca pencoblosan. Nah, pra-pencoblosan inilah tempat di mana pemilih itu didikte. Di mana pemilih itu digiring. Ya. Melalui apa? Satu, melalui bansos. Bansos itu adalah iming-iming ya untuk pemilih memilih paslon tertentu. Dengan segala macam cara, dengan segala macam tekanan. Apalagi dengan intervensi kekuasaan. Ya. Banyak sekali pejabat-pejabat pemerintahan yang melakukan indoktrinasi, mengumpulkan masanya. Kepala desa misalnya, kepala desa sebagai salah satu contoh. Kepala desa itu punya masa penduduk warganya di desa. Nah, dia juga ikut dalam melakukan pembagian bansos. Jadi dia tinggal bilang pada kepala desa, dan dia tahu siapa itu warga desanya. Kamu milih si A, kamu milih si B. Nah, jadi voting behavior itu ditentukan oleh bansos yang dibagikan, oleh intervensi kekuasaan, oleh ketidaknetralan ASN, oleh pengangkatan penjabat-penjabat kepala daerah yang dilakukan secara sangat tidak netral. Saya katakan tidak netral karena semua penjabat-penjabat itu memang disiapkan untuk membantu pemenangan paslon tertentu. Nah, jadi kalau kita melihat itu, ya sulit buat kita menang di MK, ya, karena pasti perolehan suara paslon yang didukung itu akan besar sekali. Nah, tapi kan ini tidak benar. Ini proses yang salah. Kan pemilu menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 itu harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber dan jurdil. Nah, itu kan tidak terjadi. Ya. Gimana mau jujur dan adil kalau sudah ada praktek-praktek intervensi, praktek intimidasi, ya, pembagian bansos yang dilakukan sebelum pemilu. Nah, oleh sebab itu, kami mengambil posisi yang sangat ekstrim. Ketika proses itu salah, outputnya juga tidak bisa diterima. Ini posisi kami. Nah, ketika kami mengajukan permohonan PHPU, kami tidak mau melakukan apa yang biasa dilakukan dalam permohonan PHPU pada Pilpres sebelumnya. Kami menganggap suara perolehan paslon 02 itu 0. Karena curang. Karena itu ketika disandingkan perolehan suara yang kami dapat dengan perolehan suara paslon 02, kami menyebut paslon 02 itu 0. Nah, itu konsekuensi logis dari logika, ya, dari argumentasi yang kami bangun dalam mengajukan permohonan PHPU. Nah, dengan semua bukti, ya, dengan semua kesaksian, ya, dan ahli yang memberikan testimoni. Nah, memang kalau kembali kepada bicara mengenai hakim-hakimnya, saya berharap selain 3 hakim MK yang memberikan dissenting opinion pada putusan MK nomor 90, saya berharap mudah-mudahan hakim MK ini, ya, Nurban Nisi akan mendukung, ya, permohonan ini. Mudah-mudahan Daniel akan mendukung permohonan ini. Mudah-mudahan Ridwan Mansur akan mendukung permohonan ini. Saya tidak percaya pada Guntur Hamzah karena saya tahu dia betul-betul sangat memihak, ya, pada paslon 02. Dan kalau kita membaca majalah Tempo, ya, minggu lalu,
Nah, dalam permusyawaratan hakim itu sudah kelihatan tuh. Saya nggak tahu apakah itu akurat atau tidak, apakah itu confirm atau tidak. Permusyawaratan hakim hari pertama, Ridwan Mansur mengusulkan untuk menerima permohonan PHPU yang dilakukan oleh 03 dan 01. Ya. Nah, kemudian Guntur Hamzah menyatakan bahwa permohonan PHPU tersebut harus ditolak secara keseluruhan. Jadi ada dua pendapat ya yang sangat bertentangan ya secara diametral. Tetapi dalam perdebatan selanjutnya itu tidak kelihatan ya. Nah, ini Tempo juga tidak mengungkapkan itu, mungkin Tempo tidak mendapatkan informasi tentang hal ini. Nah, tapi yang pasti ketika putusan MK dibacakan, kita mendapat 3 dissenting opinion. Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Loh, kemana Soehartoyo? Soehartoyo pindah ke seberang. Nah, ini yang membuat saya agak kecewa. Kenapa hakim yang secara sangat bagus dalam dissenting opinion-nya pada putusan MK nomor 90 tiba-tiba menyeberang. Nah, banyak orang berspekulasi. Saya tidak ingin menyimpulkan dia ditekan ya, apalagi ada berita di media sosial bahwa dia dulu pernah ada masalah ya hukum ya yang ada kaitannya dengan BLBI. Saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu dan saya nggak berani confirm, tapi itu ada di media dan kemudian ada isu-isu lain. Nah, ini kan kita diharapkan pada politik sandera. Banyak orang disandera karena kasus yang dihadapinya. Saya setelah putusan MK itu saya ke Labuan Bajo. Saya ingin istirahat sebentar ya, stay away dari semua proses-proses hukum dan politik ini. Saya pergi sama istri dan anak saya. Liburan cuma lihat Komodo, lihat Pulau Padar dan sebagainya. Dan satu malam saya dijamu makan oleh ketua partai Hanura ya, Labuan Bajo. Nah, tahu apa yang dia katakan pada saya? Yeah. Dia bilang begini, Pak Todung, ini provinsi NTT. Gubernurnya itu Nasdem, Victor Laiskodat. Selama pemerintahan Gubernur Laiskodat, ya Victor Laiskodat di NTT, dia berhasil mendorong terpilihnya bupati-bupati dari Nasdem. Nah, kalau melihat itu, gubernurnya Nasdem, bupatinya Nasdem, seharusnya kan dia bisa membantu mengarahkan memilih paslon 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tapi apa yang terjadi? Semua suara di setiap kabupaten Kota Madya itu memilih Prabowo Gibran. Nah, something wrong gitu. Something wrong. Nah, saya tanya kenapa kok bisa begitu? Nah, dia bilang begini, semua bupati itu disandera. Mereka itu didatengin, dia nggak sebut siapa yang mendatengin, ya. Orang-orang tertentu dikatakan, ini lu punya APBD. APBD you ini bermasalah karena ada kebocoran-kebocoran. You bisa diproses. Nah, untuk tidak diproses, ya tugas Anda selesai kalau Anda bisa mengarahkan memilih paslon 02. Nah, whether it is true or not, saya nggak bisa jawab, ya. And I don't want to confirm something that I don't know. Tapi faktanya adalah, ya mereka semua milih Prabowo Gibran, ya. Nah, saya kira itu terjadi bukan hanya di NTT, itu bisa terjadi di mana-mana dan saya nggak pernah percaya, Yasmin ya, Ganjar Mahfud itu tidak menang di satu provinsi pun. It's hard to believe. Kok bisa begitu? Ya. Nah, Bali ya itu provinsi yang jadi basis kuatnya PDIP. Kok Ganjar Mahfud nggak menang di sana? Kok yang menang Prabowo? Jawa Tengah juga basisnya PDIP. Dia juga nggak menang. Yogyakarta juga. Dan saya tahu Sulawesi Utara.
itu juga basisnya PDIP, nggak menang dia di sana. Nah, jadi saya nggak pernah bisa mengerti kenapa kok bisa begini, ya. Nah, jadi ya udahlah, artinya it is what it is, ya. Saya melihat ya banyak masalah dengan pilpres, ya, dengan pemilu yang kita hadapi sekarang ini. Dan mungkin saya pernah bilang beberapa kali, this is the worst election ever yang kita punya di Indonesia sejak reformasi. Saya ini tahun 1999 mendirikan apa yang disebut University Network for Free and Fair Election, UNFREL. Ya. Nah, kita memantau semua proses pemilu di semua TPS di seluruh Indonesia. Kita waktu itu kaya gitu, kita dapat bantuan banyak sekali dari luar negeri, ya. Karena itu pemilihan umum pertama setelah Soeharto. Tahun 99 ya. 99. Dan itu oleh Presiden Carter, saya bicara dengan Presiden Carter waktu itu. Dia mengatakan bahwa ini luar biasa. Orang Indonesia ini punya punya tanggung jawab demokratis untuk memilih. Jadi kita lihat berbondong-bondong gitu, pemilih datang ke TPS. Nah, saya puas sekali gitu. Saya lihat luar biasa di Indonesia. Nah, ini kita bisa bangun demokrasi. Dan setelah itu 2004, 2009, 2014, 2019, pemilu pilpres itu baik. Paling tidak 2004, 2009 saya lihat sangat demokratis. Tapi setelah 2014 ke atas, nah it's getting worse. Dan puncaknya pada tahun 2024 ini. Nah ini yang terjadi. Yang paling buruk ya. Paling buruk. Jadi kalau ditanya apakah saya kecewa. Karena saya harap sebetulnya sih kita bisa lebih baik, MK-nya juga lebih baik. Tapi ya kita nggak berhadapan dengan situasi semacam itu. Kalau Yasmin ingat, 2019 itu KPK sudah mulai dilemahkan, ya kan? Nah, yang lain-lain juga mulai dikooptasi. Kalau saya pernah baca ya di majalah The Economist, ya kita ini negara yang sangat berhasil dalam melakukan kooptasi terhadap pejabat-pejabat. Saya waktu itu anggap enteng dengan tulisan itu, tapi saya kira itu benar sih. Ya. Jadi kalau balik ke soal MK, jadi memang kemarin ya pada saat putusan juga kita ada taping di sini ya, kita sambil nobar juga. Jadi ada kekecewaan atau ada yang di luar perkiraan, di mana Soehartoyo yang kemarin dissenting opinion pas di putusan 90, dalam artian dia kan harusnya orang yang tidak setuju dengan naiknya Gibran gitu, tapi tiba-tiba pas putusan MK 22 April yang menolak permohonan 01 dan 03 justru posisinya malah yang yang menolak gitu. Kenapa? Ya, bukan yang dissenting opinion. Artinya kalau di situ kan kalau ketua MK di sini kan berarti menang kan atau diterima. Karena petitum kita itu intinya 2. Satu, kita minta diskualifikasi pasangan paslon 02 Prabowo dan Gibran. Ya, basically itu karena putusan MK nomor 90 yang kita anggap melanggar konstitusi dan undang-undang. Ya. Nah, kedua, minta pemungutan suara ulang. Itu basically itu. Sebenarnya ada 5, ya, tapi saya hanya katakan 2 ini. Nah, kalau Soehartoyo membuat dissenting opinion dalam putusan MK nomor 90, logikanya dia harus menerima permohonan kita. Nah, pertanyaannya begini. Apakah MK akan mendiskualifikasi Prabowo dan Gibran sebagai paslon? Atau hanya mendiskualifikasi Gibran? Itu juga mungkin. Jadi saya tidak akan kecewa kalau MK memutuskan mendiskualifikasi Gibran pada waktu itu. Prabowo diberikan kesempatan untuk menunjuk cawapres yang baru. Setelah itu melakukan pemungutan suara ulang. Nah, tapi tentu saya akan lebih senang kalau paslonnya dua-dua didiskualifikasi karena paslon dan capres dan cawapres itu satu paket. Nah, itu tidak terjadi, tapi real politik kan bisa saja melakukan kompromi ya. Nah, tapi ya itu tidak terjadi. Jadi buat saya juga bertanya sampai hari ini, kenapa Ketua MK Soehartoyo ya berubah sikap ya dalam putusan MK kali ini. Dan kalau ngelihat putusan seperti itu, apakah kita masih punya harapan terhadap sengketa pilpres di masa yang akan datang gitu? Karena kalau tadi Bang Todung bilang atau dengan melihat seperti ini, kayaknya susah dong orang yang punya sengketa pilpres untuk menang di MK.
Ya, buat saya kan begini. Saya tadi mengatakan bahwa desain konstitusional penyelesaian sengketa Pilpres di MK itu membuat siapapun yang jadi pemohon itu akan kalah. Ya. Dan pelanggaran-pelanggaran hukum dan logika terjadi gitu. Saya nggak paham ketika MK mengatakan tidak ada nepotisme. Dia bilang dalam kasus Gibran dan Bobi misalnya, semua itu tidak nepotisme. Kenapa? Karena mereka itu elected official, bukan appointed official. Ya. Jadi ya oke gitu. Tapi kan sebelum seseorang menjadi apa yang disebut elected official, prosesnya seperti apa? Ini kan bisa dilihat gitu. Orang bisa dapat rekomendasi dari partai untuk dicalonkan, ya kan? Nah, bisa nggak ya mendapat rekomendasi itu dengan gampang? Kalau bukan anak atau mantunya presiden. Nah itu, that is the point gitu. Nah, hal-hal semacam ini, kok MK melakukan oversimplifikasi? Ya, yang menurut saya ya tidak harus dilakukan oleh hakim ya Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya ditanya seperti itu, saya hanya ingin menjawab seperti ini. Profesor Sulis Irianto dari UI, seusai putusan MK mengirimkan WA kepada saya. Dia bilang, Bang, mungkin sudah waktunya kita menutup fakultas hukum di Indonesia. Karena apa yang kita ajarkan di fakultas hukum itu tidak diterapkan, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Ya mungkin itu bentuk kekecewaan yang saya kira ya, saya paham, saya terima, walaupun saya tidak akan setuju fakultas hukum dibubarkan atau ditutup ya, karena ya negara ini mau jadi negara apa kalau fakultas hukum dibubarkan atau ditutup? Walaupun akan sangat sulit menjelaskan pada mahasiswa tentang apa yang disebut dengan negara hukum, apa yang disebut dengan supremasi hukum atau rule of law. Ya, mereka bilang loh, kok begini gitu ya? Kok kita belajar hukumnya lain, ya, tapi yang diterapkan lain. I don't know. Ya, ya artinya perpindahan itu jadi ya sudahlah, pokoknya intinya ke depannya. Tapi apa sih yang harus kita lakukan atau bangsa ini lakukan terhadap MK supaya ada semacam harapan untuk pihak yang bersengketa di Pilpres, dalam artian untuk PHPU hasil Pilpres gitu ya, bukan caleg atau apa gitu. Apa yang mesti dilakukan? Kalau kita membaca putusan MK yang skornya itu 5-3, ya, apakah itu kekalahan total ya, buat Ganjar, Mahfud, Anies, Muhaimin? Menurut saya tidak sepenuhnya bisa dikatakan begitu. MK menolak eksepsi yang diajukan oleh paslon 02. Eksepsi itu ya yang diajukan oleh paslon 02 waktu itu mengatakan gugatan permohonan PHPU dari paslon 03 itu salah kamar. Nah, kenapa disebut salah kamar? Karena mereka menganggap seharusnya ini selesai di Bawaslu. Iya. Ya, selesai di Bawaslu karena ini bukan domainnya MK. Jadi MK itu hanya menghitung perolehan suara dan perbedaan perolehan suara dan membuat putusan atas dasar itu. Makanya sering disebut sebagai mahkamah kalkulator. Mahkamah kalkulator. Padahal bukan jadi, mahkamah kalkulator sebetulnya. Jadi MK mengatakan enggak, MK juga punya kewenangan untuk memeriksa ya proses, memeriksa pelanggaran prosedur, memeriksa apa yang disebut pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik dan masif. Nah, itu ditolak tuh eksepsinya. Jadi perdebatan ini seharusnya sudah selesai. Pada sengketa Pilpres tahun 2029 tidak boleh ada pihak yang mengatakan permohonan PHPU itu salah kamar. Ya, MK berhak untuk memutuskan itu. Nah, persoalannya adalah apakah dalam proses pemeriksaan di MK itu yang disebut apa ya, equality in arms ya dalam bahasa Inggrisnya itu tidak dalam persoalan penyelesaian pembuktian itu dijalankan atau tidak. Nah, kelihatannya di sini ada masalah. Ya.
Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kesempatan yang cukup memadai kepada kita untuk melakukan pembuktian. Nah, bagaimana membuktikan dalil-dalil TSM itu hanya dalam sidang yang pendek selama 14 hari. Iya. Pembuktian untuk kami sebagai paslon 03 itu hanya 1 hari. Dan saksi juga dibatasi kan? Ya, 1 hari. Nah, saksi itu dan ahli itu hanya 19. Iya. Nah, untuk setiap saksi fakta itu diberikan hanya waktu 20 menit, ahli 25 menit. Nah, kapan kita bisa melakukan cross eksaminasi? Nah, ini tidak mungkin gitu. Jadi harus waktunya lebih lama, ya, dan cross eksaminasi terhadap saksi fakta dan ahli harus diberikan lebih lama. Bahkan Nah, kedua, pada saat 4 menteri pun nggak diberikan itu kesempatan. dia, itu yang saya mau bicara soal itu. Iya. Jadi waktu 4 menteri dipanggil dan memberikan keterangan, yang hanya mengajukan pertanyaan itu adalah hakim-hakim MK. Jadi kita sama sekali tidak diberikan kesempatan. Jadi proses pembuktian ini bermasalah. Makanya kita selalu men-challenge MK untuk melakukan perubahan dalam proses pembuktian ini. Sebab kalau seperti itu tidak akan mungkin kita bisa membuktikan. Jadi desain konstitusional itu ya mengharuskan kita kalah. Nah itu. Dalam proses beracara di MK sekarang ini. Nah kita justru men-challenge ini sekarang ini. Ternyata challenge kita juga tidak berhasil. Nah apakah tahun 2029 akan terjadi hal yang sama? Oke. Bang, ini kan PDIP masih lanjut ke Petun. Terus Bang Todung nggak terlibat di situ ya? Saya nggak terlibat. Yang saya katakan pada teman-teman PDIP, kemudian partai pengusung yang lain, saya fokus pada penyelesaian sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Karena saya termasuk orang yang percaya bahwa Mahkamah Konstitusi lah tempat terakhir, the last resort untuk menyelesaikan sengketa Pilpres. Tapi Anda melihat yang dilakukan oleh PDIP itu masih relevan nggak setelah adanya putusan MK ini? Saya katakan pada Ibu Megawati, ya, ketika saya ketemu dengan Ibu Megawati, with all due respect, ya, pada semua upaya hukum yang dilakukan, sebelum putusan MK sudah ada 10 gugatan tata usaha negara diajukan ke PT UN, dan 10-nya ditolak. Sudah ada juga gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ke pengadilan negeri dan juga ditolak. Dengan yang sama, gugatan yang sama, dengan objek yang sama. Ya. Iya. Jadi kalau itu sudah dilakukan, menurut saya sih akan sangat sulit ya untuk bisa dikabulkan. Tapi sekali lagi saya tidak terlibat dalam hal ini. Oke, Bang Todung, terima kasih ya sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan topik yang lain yang juga menarik ya. Nanti. Ya, Sobat DN, jangan lupa untuk saksikan Open Minded berikutnya dan juga program menarik lainnya di Diskursus.net. Oleh karena itu, jangan lupa klik, like, and subscribe. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya.